itu tadi saya menyebutkan bahwa ada peningkatan suara yang cukup signifikan. Sekarang ada sekitar 180 kursi di DPRD daerah yang mereka pegang. Kemudian ada 29 kepala daerah, itu juga harus dihitung gitu ya. Selain itu juga ada Pak Jokowi yang sebelumnya itu belum maksimal perannya atau belum maksimal efeknya terhadap partai ini. Belum terlihat jelas gitu ya. Belum Kalau ini terlihat mungkin sudah jelas banget gitu ya. Udah jelas banget dan karena memang udah dipakein loh jaket PSI ini, kalau tidak salah baru pertama kali loh Pak Jokowi pakai jaket berlambang partai politik. Kalau sebelumnya kan hanya sesuai warna saja. Ke acaranya Golkar pakainya warna kuning begitu. Kalau ini kan sudah semakin jelas, nyata terlihat. Ya, dan kalau kita lihat ya pemilihan warna dari PSI tadi dijelaskan bahwa warna yang dominan adalah hitam dan putih. Kemudian ada mungkin ya ada merah sedikit begitu ya. Hitam dan putih adalah warna Pak Jokowi sebetulnya kalau kita lihat sejauh ini. Dan juga pemilihan gajah, saya melihat bahwa pemilihan gajah ini mungkin menarik juga kalau kita amati ya. Gajah dalam mitologi Jawa itu kan sangat penting. Bahkan dia adalah salah satu dewa, Ganesha gitu ya. Dan ini diakui oleh masyarakat Hindu Jawa sebelumnya. Jadi sangat penting. Apalagi kalau kita lihat sejarah di dalam kerajaan-kerajaan Jawa itu penggunaan gajah itu sangat penting. Itu menandakan kebesaran seorang raja atau kebesaran kerajaan dan juga kebijaksanaan. Bahkan kita tahu pasukan elit kerajaan Majapahit itu juga pakai gajah dan seterusnya. Dan kalau kita lihat karakter Pak Jokowi ini kan sangat ingin menampilkan atau sangat kental nuansa kejawaannya sebenarnya. Jadi kita melihat di sini baik dari sisi pemilihan warna, kemudian dari sisi logo, itu menunjukkan kedekatan PSI dengan Pak Jokowi itu semakin terlihat, semakin kental. Apalagi dengan Pak Jokowi memakai jaket PSI itu sendiri. Jadi bisa dikatakan semakin terlihat nyata jelas kedekatan antara PSI dan juga Joko Widodo begitu. Dan ini menjadi pintu masuk baru politik Jokowi. Kalau dipersenkan berapa persen sebenarnya positifnya? Kalau dari kacamata Anda, udah bukan 50-50 nih kayaknya nih. Udah terlihat jelas banget soalnya. Bergabungnya Pak Jokowi, saya kira dieksplisitkan atau tidak, kita sudah tahu bahwa Pak Jokowi sudah ada di partai ini gitu ya. Dari berbagai macam tanda-tanda tadi, terutama karena putranya sendiri sebagai ketua partai, tidak mungkin. Rasanya mustahil ya, putranya ada di situ kemudian bapaknya di partai lain, itu agak aneh di dalam politik kita. Tetapi misalnya kalau pertanyaan apakah kemudian bergabungnya Pak Jokowi itu akan diejawantahkan di dalam bentuk dia menjadi ketua Dewan Pembina, bisa iya bisa juga tidak gitu ya. Karena ini kan Pak Jokowi bilang bahwa dia akan membentuk atau mendukung partai super terbuka. Artinya super terbuka itu kalau kemudian dia meniru apa yang terjadi di partai lain, di mana ketua Dewan Pembinanya si bapak atau si ibu, kemudian ketua umumnya anak gitu ya, ada posisi macam itu, artinya partai ini akan kembali menjadi partai keluarga gitu. Nah, seperti dengan partai-partai lain, tidak cukup terbuka, bahkan jauh dari super terbuka kalau posisinya semacam itu. Nah itu kalau patternnya seperti itu yang ingin kemudian ditepi sedikit begitu ya? Ya mestinya tidak terjadi. Mestinya tidak terjadi.